Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Dek, ya. Kita, dengan materi latihan 2 ya hari ini, dengan tema inti sel dan plastida ya. Sebelum kita masuk ke intinya, kita coba membahas terlebih dahulu terkait sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan itu seperti yang kita ketahui memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi ya. Nah, kalau tumbuhan sendiri lebih spesifik ciri-ciri selnya gimana ya? Pertama, pasti dia memiliki dinding sel. Kemudian mempunyai plastida. Plastida ini kita ketahui ada 3 jenis ya. Ada kromoplas, kloroplas, dan leukoplas gitu kan ya. Nah, kemudian sel tumbuhan itu juga memiliki vakuola yang besar. Ukuran nukleusnya itu lebih kecil tentunya dibandingkan dengan vakuolanya. Nah, bentuk selnya dia tetap dan penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. Nah, pati ini kan termasuk zat inklusi sel, tapi nanti inklusi sel kita uh, bahas lebih lanjut di next meeting ya, di pertemuan selanjutnya. Kemudian, apa sih fungsi sel bagi tumbuhan itu ya? Pertama, dia bisa mengatur semua aktivitas dari tumbuhan itu, ya. Kemudian berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, gitu ya. Kemudian dia juga menyimpan, membawa sifat genetik tumbuhan dan menyusun dan menjaga bentuk dari tubuh tumbuhan itu. Tadi sempat kita bahas ada ciri-ciri khusus dari sel tumbuhan gitu ya. Nah, sekarang kita review lagi ya. Kita ingat-ingat kembali, mungkin di biologi sel kalian juga sudah pernah mendengar ini, materi ini, tapi kita coba review ulang bahwa bagian-bagian organel sel tumbuhan itu mulai dari dinding sel tadi ya, membran sel, plastida, vakuola, aparatus Golgi, ribosom gitu kan. Kemudian ada retikulum endoplasma ya, mitokondria, mikrotubulus, nukleus, sitoplasma, badan mikro. Nah, yang akan kita bahas ini bagaimana bentuk dari inti sel tumbuhan serta plastida pada beberapa tanaman yang akan kita amati ya. Kita ketahui sendiri untuk plastida ya. Plastida itu dia mengandung DNA, ribosom, sejumlah enzim dan beberapa jenis protein ya. Umumnya memiliki zat warna. Nah, ini kan tadi pigmen. Namun ada juga yang tidak memiliki zat warna. Nah, yang disebut tidak memiliki zat warna ini kita kenal dengan leukoplas ya. Sedangkan untuk kloroplas itu plastida yang sebagian isinya merupakan klorofil, jadi pigmen warna hijau. Sedangkan kromoplas, plastida yang mengandung pigmen dominan selain klorofil. Ya, misal pigmen warna merah, jingga, kuning gitu ya. Biasanya banyak terdapat pada bunga, buah, dan biji. Apa sih fungsi plastida kalau kalian pernah dengar gitu? Dia, karena dia ada sebagian klorofil ya, berarti tempat untuk fotosintesis. Gitu ya. Nah, fotosintesis ini mensintesis asam lemak dan terpen biasanya juga. Baik, itu mukadimah ya, pendahuluan terkait materi kita hari ini, inti sel dan plastida. Nah, kita langsung aja masuk ke konten ya. Konten kita hari ini ada 3 preparat ya, seperti yang kalian lihat di ini ya, di sini di daerah sini gitu. Ada preparat pertama, ini selaput bagian dalam umbi lapis bawang merah atau mempunyai nama latin Allium cepa, sinonimnya mungkin ada lagi Allium ascalonicum dari famili Amaryllidaceae. Kemudian preparat kedua nanti kita akan mengamati daun Hydrilla verticillata ya, dari famili Hydrocaritaceae. Kemudian yang ketiga ada preparat
dari irisan melintang akar wortel ya, ini ya, Daucus carota. Masuk ke preparat utama, Allium cepa, Allium ascalonicum ya. Yang diambil adalah selaput bagian dalam dari umbi lapis bawang merah ya, Amaryllidaceae. Nah, caranya kalian cubit ya bagian umbi lapisnya itu, bagian dalamnya umbi lapis itu. Kemudian kalian taruh di preparat. Sebelumnya preparatnya atau objek gelasnya kalian beri media ya. Media yang dipakai di sini adalah media air. Kemudian kalian tutup dengan cover gelas, kemudian diamati dengan perbesaran mulai dari 40 kali sampai 100 kali di bawah mikroskop ya. Diatur diafragmanya, mungkin perbesaran halus maupun perbesaran kasarnya juga diatur di mikroskopnya sehingga akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat gitu kan ya. Pada selaput bagian dalam umbi lapis bawang merah ya, ini ada pigmen warna merah juga gitu kan. Kemudian di sini ada nomor 1 dan nomor 2. Kita tahu bahwa nomor 1 di sini keterangannya dinding sel. Dinding sel ini jelas yang yang warnanya agak tegas ya di sini ya, garisnya agak tegas. Ini bagian paling luar dari selnya ya, dinding sel. Kemudian paling yang di dalam bulat-bulat ini namanya inti sel atau nukleus ya. Ini beberapa contoh gambar yang saya temukan. Ini diperbesarnya akan tampak seperti ini gitu ya. Jadi bulat, nukleusnya bisa letaknya ada di tengah, di tepi gitu ya. Tidak pakem gitu ya, tidak pakem. Jadi dia bisa ada di pinggir seperti ini, ada di tengah seperti ini gitu ya. Yang jelas dia bentuknya bulat ya untuk inti selnya. Itu kita coba gambarkan ya secara ilustrasi seperti apa. Nah, baik ya, kita sudah lihat di sini ada layar gitu ya. Semoga kelihatan ya. Jadi untuk umbi bawang gitu ya, umbi bawang kita tahu tadi ada dinding sel ya. Kita coba buat 3 sel ya. Seperti ini. Ya, semoga bisa jelas ya, Dek. Kemudian kita bikin inti selnya. Inti selnya tadi ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Ada yang di sini. Nah, kita kasih keterangan bahwa yang paling luar ini namanya nomor 1 ya tadi dinding sel, sedangkan yang bulat di tengah ini nukleus atau inti sel ya. Jadi nanti diberi keterangan 1 dinding sel, nomor 2 itu inti sel atau nukleus. Ya mohon maaf ya kalau tulisannya terlalu bagus. Ya yang penting bisa dibaca ya, dapat dipahami ya. Semoga demikian. Nah gitu. Kita lanjut lagi ke materi ya. Kita teruskan ke materi yang kedua. Ini ada Hydrilla verticillata yang diamati bagian daun ya, dari famili Hydrocaritaceae. Nah, kalian kan nanti diminta untuk mengamati pergerakan dari plastidanya gitu ya. Kemudian bentuk dinding selnya seperti apa ya, ada apa saja di dalam sel tersebut gitu kan. Nah, kita cek dulu di gambar ya, cek dulu di gambar. Nah di sini ada 1 sel dari daun Hydrilla verticillata gitu ya. Kemudian, nah ini plastidanya ini yang warna
hijau. Plastida warna hijau kita kenal dengan sebutan apa tadi? Chloroplas ya, chloroplas. Kemudian yang di tengah ini adalah vakuola ya, vakuola. Dan ini sama masih chloroplasnya. Nah, ini bagian yang tegas ini, garis yang tegas ini disebut dengan dinding sel ya, dinding sel. Cell wall atau dinding sel. Nanti kalian bisa kasih tanda untuk kloroplas ini kan berarti nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian dinding sel ini nomor 2, vakuola ini nomor 3 gitu ya. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Sedangkan coba saya sudah siapkan, ini saya ambil dari YouTube juga ya. Untuk linknya sudah saya sematkan di sini. Ya semoga terlihat ya. Nah, ini kita lihat pergerakan dari kloroplasnya atau plastidanya itu seperti apa ya. Nah, ini jenis tumbuhan yang memiliki plastida, dalam hal ini kloroplas ya. Kita bisa lihat, nah ini pergerakannya seperti apa. Karena fungsinya sebagai fotosintesis gitu ya, dia juga bergerak ke arah yang ini telah diatur begitu ya. Dari tepi ya, dari tepi, terus dia ada gerakan di tengah gitu ya. Kalau kalian lihat di sini ada jalurnya juga gitu. Nah, kalau tumbuhan itu masih hidup, dia akan bergerak seperti ini. Jadi kalau misalkan udah berhenti ya, maksudnya berhenti gerakannya ini, berarti bisa dipastikan tumbuhan itu tidak lagi melakukan aktivitas fotosintesis atau bisa jadi mati tumbuhannya gitu ya. Nah, saya rasa sudah jelas ya gimana pergerakan dari si plastida ini, khususnya kloroplas ini gitu ya. Baik, karena ada slide kosong, berarti saatnya kita menggambar. Oke, di sini sudah ada buku gambar ya. Coba kita ilustrasikan tadi gimana bentuk dari plastida ya, plastidanya si hidrilla ya. Jadi tadi ada dinding sel dulu ya, dinding sel, kan? Dan di sini dinding sel, sini dinding sel, kan? Kemudian dari sini akan ada kloroplas di tepi sini, gitu kan? Ya, menggerombol di sini. Kemudian dia ada yang berjalan juga dari sini gitu kan. Nah, kita beri nama untuk yang paling luar di sini adalah dinding sel ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah kloroplas atau plastida ya, plastidanya jenis kloroplas. Kemudian yang di sini vakuola pusat, vakuola atau nomor 3 ya, sorry, nomor 3. Jadi nomor 3 itu ini, nomor 2 itu plastida, nomor 1 itu dinding sel. Demikian ya, nanti silahkan digambar dan disesuaikan dengan keterangan masing-masing. Lanjut, preparat ketiga. Baik, ini sudah masuk preparat yang ketiga ya. Kita punya tanaman, nama ilmiahnya adalah Daucus carota atau kita kenal dengan sebutan carrot
atau wortel ya, di situ sudah jelas irisan melintang akar wortel ya, dari famili Apiaceae ini wortel nih. Kemudian kita coba amati. Irisan melintang akar Daucus carota, di sini ada dua yang diamati ya. Yang pertama ini adalah Chromoplas ya, Chromoplas karena dia selain hijau warnanya ya, kebetulan di sini warna jingga. Kita kenal dengan Chromoplas. Kemudian di bagian tepi ini disebut dengan dinding sel ya. Ini juga Chromoplas, banyak sekali dia warna jingga atau orange begitu ya. Nah, ini kita diamati lagi di bawah mikroskop, ada dinding sel, di dalamnya ada warna orange. Nah, itu plastida ya, plastida atau Chromoplas ya. Baik, kita coba ilustrasikan lagi ya. Kita gambarkan gimana sih pengamatan inti sel atau plastida ya, plastida pada Daucus carota gitu kan ya. Nah, ini sudah saya siapkan kertas gambarnya. Kita gambar dulu. Untuk dinding selnya dia kan poligonal gitu ya. Seperti ini. Dan seterusnya gitu ya. Saya gambar secukupnya saja. Gitu ya. Kemudian di tengahnya ada warna jingga. Untuk plastidanya, Chromoplasnya dia seperti ini. Dengan ya, banyak sekali dia. Dan letaknya juga tidak teratur gitu ya. Tapi kita sekarang kasih keterangan ya. Kita keterangannya di sini ada dinding sel, kemudian di sini ada plastida. Pertama tadi dinding sel, yang kedua plastidanya berupa Chromoplas. Ya, ini kurang lebih tadi di perbesaran 100 kali ya. Yang bagian bawah itu kurang lebih 100 kali, yang atas mungkin 400 kali ya. Nah, seperti itu. Jangan lupa dikasih media ya, medianya air. Nah, setiap yang kalian gambarkan itu tolong diberikan media dan juga perbesaran berapa ya. Jadi kurang lebih lah antara 100 kali atau 40 kali seperti itu. Nah, mungkin itu untuk ilustrasinya. Oke, baik, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan ya untuk materi botani farmasi hari ini dengan tema atau topik inti sel dan plastida. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kegiatan kita di selanjutnya gitu ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.